إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Saudara-saudaraku sekalian, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Nikmat yang sejak kita lahir sampai hari ini tidak pernah putus-putusnya. Meskipun sesekali ada rasa susah dan duka di dalam kehidupan kita. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat harta, nikmat keluarga yang bahagia. Namun ada nikmat yang satu-satunya nikmat tidak dimiliki oleh umat lain, yaitu nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang akan mengantarkan kita kepada jannahnya Allah, nikmat yang akan menyelamatkan kita di dunia wal akhir. Beda dengan nikmat-nikmat yang lain yang boleh jadi ketika kita salah mengelolanya, salah memanfaatkannya, justru bisa menjerumuskan kita kepada neraka jahannam. Saya mengajak kepada hadirin sekalian untuk bersalawat kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, yang menjadi uswatun hasanah, yang insyaallah ketika kita mengikutinya, mengikuti jalan risalah yang disampaikan oleh Nabi Allah, kita juga akan menemukan jalan kebenaran, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, hari ini khutbah kita tentang bagaimana kita merespon, menyikapi peristiwa-peristiwa alam yang terjadi akhir-akhir ini. Di awal Januari, bencana di negara kita sambung menyambung. Ada banjir, ada gempa, ada erupsi gunung, dan itu ada di negara kita. Inilah peristiwa-peristiwa alam yang terjadi di atas permukaan bumi ini. Alam dengan segala kejadiannya, dengan segala petaka yang ada di muka bumi ini, dan musibah apapun yang ada di dalamnya, maka itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kejadian itu terjadi oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Angin makhluknya Allah, air makhluknya Allah, pohon-pohon makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita pahami, para jamaah sekalian, bahwa kejadian ini, kejadian yang terjadi di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan banjir, di Jawa erupsi gunung Merapi, semua itu terjadi karena makhluknya Allah sendiri, dan tentunya atas perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alam ini bukan musuh kita. Alam ini sesungguhnya sahabat kita, karena kita hidup berdampingan dengannya. Alam memberikan kehidupan kepada kita. Tanpa alam di sekitar kita akan sulit kita hidup. Udara memberikan kita nafas yang lega. Air memberikan kehidupan pada cairan tubuh kita, itu yang kita minum. Cahaya matahari, dan sekali lagi, mereka adalah makhluk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sama posisinya dengan kita, yaitu apa? Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lingkungan kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mempunyai tata cara sendiri. Allah menegaskan itu di dalam surah Al-Isra ayat ke-44, jamaah sekalian. Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ard wa man fihinna wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Kata Allah, langit yang 7 lapis itu, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya sepanjang hari. Tetapi kamu sekalian, wahai manusia, tidak mengerti tasbih mereka. Boleh jadi saudara-saudaraku sekalian, banjir yang terjadi, gempa bumi yang terjadi, tanah longsor yang terjadi, itu hasil doa-doa makhluk itu terhadap kelakuan manusia, terhadap lingkungan. Hutan berdoa kepada Allah. Kenapa pohon-pohon ditebangi? Gundul, ya Allah.
Saya tidak mampu menahan air ini lagi. Kalau dulu banyak pohon-pohon menahan air, ini tidak bisa lagi. Air meluncur begitu saja. Sehingga apa? Itulah yang terjadi di Masamba beberapa waktu yang lalu. Itu tasbih mereka. Jangan kira kita saja yang seolah-olah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebagai orang Islam, sebagai Muslim, keimanan dan keyakinan kita, ketundukan dan kepatuhan kita, ya, kepada Allah sama halnya alam patuh kepada penciptanya, yaitu Allah. Tentu akan membawanya kepada keridhaan serta ketenangan dan kebahagiaan dalam menapaki berbagai macam peristiwa kehidupan. Jadi sekalian, sebagai seorang Muslim, kita perlu menyinari, mencahayai jiwa kita ini dengan petunjuk dan tuntunan dari Rabb kita. Dengan adanya peristiwa-peristiwa alam yang terjadi meskipun jauh dari kita, kita harus menyikapinya dengan penuh keyakinan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita bisa lapang dada menerima segala kejadian-kejadian akhir-akhir ini. Allah mengingatkan itu di dalam Az-Zumar ayat ke-22. Afaman sarahallahu sadrahu lil islami fahu ala nurim min rabbih. Orang yang telah Allah lapangkan dadanya sehingga dia bahagia dalam memeluk Islam dan beriman dan taat kepada Allah, sehingga berada di atas cahaya Tuhannya dan petunjuknya. Karena itu, jamaah sekalian, dengan kejadian-kejadian ini tidak saling menyalahkan. Ada yang menyalahkan pengusaha karena membuat di atas, ya secara teknis iya. Ada yang menyalahkan pemerintah, ada yang menyalahkan ini, menyalahkan ini. Kita bersikapnya adalah berusaha meningkatkan, justru menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, jamaah sekalian, bagaimana kita merespon, bagaimana kita menyikapi kejadian-kejadian alam ini sehingga alam ini tidak dianggap musuh, sehingga kita tidak menciptakan jarak terhadap mereka. Justru kita menjalin persahabatan dengan alam ini sehingga mereka juga bersikap baik terhadap kita. Pertama, jamaah sekalian, yang terjadi pada hari ini, akhir-akhir ini, seyogyanya membawa kita pada satu keyakinan bahwa ketetapan Allah ini akan baik untuk kehidupan manusia beserta alam sekitarnya. Itu poin pertama. Karena apa? Seluruh yang Allah ciptakan dengan kekuasaannya, maka semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah ciptaan yang buruk, termasuk bencana. Tidak ada. Termasuk malapetaka yang kita lihat di kasat mata kita, itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan itu di dalam surah Al-Imran ayat ke-26. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Di tangan engkaulah segala kebajikan, sesungguhnya engkau yang maha kuasa atas segala sesuatu. Itu keyakinan yang harus kita bangun dalam merespon peristiwa-peristiwa alam. Yang kedua, jamaah sekalian, yang terjadi di sekitar kita ini, diharapkan kita manusia, ya, peristiwa-peristiwa ini
membawa manusia kepada jalan petunjuk yang benar. Karena banyak manusia ketika mendapatkan musibah, malapetaka, bencana, justru kadang menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya begini ya Allah? Itu yang terjadi. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Sulawesi Barat tidak menyalahkan Allah atau masuk dalam bahasa mengutuk Allah. Ya. Di dalam surah Taha ayat ke-50 Allah berfirman, "Allazi 'ata kulla syai'in khalqahu tsumma hada." Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberikan petunjuk. Orang-orang yang tertimpa bencana di Sulawesi Barat, misalnya saja orang-orang kaya yang rumahnya runtuh, hancur, mudah-mudahan ada petunjuk di dalam dirinya, lantas mengatakan, ya Allah, selama ini saya jarang dekat denganmu, sibuk dengan bisnis saya. Tengoklah gedung yang berlantai 2 itu. Maaf, saya sebut berlantai 2 karena ini rumah sepupu saya di Sulawesi Barat. Rumahnya mungkin sudah tershare fotonya, itu warna kuning gedung, lantai 1 miring begini, lantai 2 masih utuh, hancur. Wallahu bagaimana kedekatannya kepada Allah, tetapi mudah semakin meningkatkan keyakinannya kepada Allah bahwa harta itu kalau mau pergi begitu saja dalam sekejap. Itulah keyakinan yang harus kita bangun. Capek-capek mengumpulkan harta, bukan dilarang ya jemaah sekalian, bukan dilarang mengumpulkan harta, tapi saja ketika itu pergi begitu saja dan kita lalai sebelumnya menyumbangkan harta kita sedikit saja, maka itulah penyesalan yang besar. Tetapi kalau kita menyesal lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jemaah sekalian, dengan peristiwa ini semakin meyakinkan kita bahwa apa yang terjadi di dalam pandangan kita bahwa itu adalah buruk, maka keyakinan yang harus kita bangun adalah kejadian ini sesungguhnya mempunyai hikmah. Ada hikmah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang hari setelah bencana itu terjadi. Allah Subhanahu menyampaikan itu di dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Fa sa'antaquhum syai'an wa yaj'alullah fi khairan katsira. Mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Banyak rahasia Allah yang muncul ketika suatu bencana, suatu malapetaka yang terjadi pada kita. Kita semua mempunyai pengalaman spiritual itu. Ada pengalaman, tak semuanya. Kalau ada bencana, jangan langsung mengutuk, beristighfar saja. Seperti kita, mobil kita rusak atau motor kita rusak dalam perjalanan, boleh jadi Allah tidak ingin memperlihatkan sesuatu di depan sana. Kita berpikir positif saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka motor yang rusak itu bagian dari rencana Allah. Itu jemaah sekalian. Yang terakhir, dengan kejadian di alam sekitar kita ini, bagaimana kita merespon bahwa semua itu yang terjadi, bencana yang terjadi merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang saya katakan tadi, merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui apa yang terjadi bagi hamba-hambanya, hikmah apa yang akan diberikan setelah kejadian ini. Allah menegaskan di dalam surah At-Taghabun ayat ke-11, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah,
niscaya dia akan memberikan petunjuk di dalam hatinya. Itu yang harus kita garis bawahi. Musibah sekecil apapun, kita jangan pernah mengutuk, marah-marah. Kita lebih baik beristighfar, menerima dengan ikhlas. Insyaallah Allah menyayangi umatnya. Jamaah sekalian yang berbahagia, demikianlah tadi beberapa cara kita merespon kejadian-kejadian di alam ini, bencana-bencana yang terjadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati-hati saudara kita yang sekarang mendapatkan ujian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan saudara-saudara kita di sana, serta menggantikan kesedihan menjadi kegembiraan, serta duka menjadi kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang berbahagia, Allah sering menyampaikan ini. Siapa manusia yang memberikan kehidupan kepada satu manusia saja, itu sama saja sudah memberikan kehidupan kepada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Satu saja. Maka saudaraku sekalian, bantuan dan uluran tangan kita untuk kehidupan saudara-saudara kita yang terkena bencana, yang terdekat di kita adalah Mamuju dan Majene. Insyaallah itu adalah perbuatan yang sangat mulia jemaah sekalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman soal bagaimana kita bermanfaat terhadap manusia, wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Kata Allah, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Karena itu pada hari ini, hari Jumat, hari yang berbahagia, hari yang dipilih oleh pemerintah daerah Bone, mengirimkan bala bantuan ke Mamuju hari ini. Dan insyaallah DPD Wahda Islamiyah atas sumbangan saudara-saudara sekalian, baik secara langsung maupun tidak, hari ini sudah dibawa ke Sulawesi Barat. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, amal saleh dengan bantuan sekecil apapun, 20.000, 50.000, 100.000, itu akan sangat bermanfaat bagi saudara-saudara kita di sana. Kenapa? Mereka butuh makan, tidak ada tempat tinggal, takut masuk ke rumah mereka. Maka menyesallah kita yang pada hari ini sumbangan sudah dikirim, belum ada sedikit pun yang kita sumbangkan. Hari Jumat ini saudara-saudara sekalian, di internet banyak sekali nomor-nomor rekening untuk bantu. Silahkan bantu hari Jumat ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita di sana tanpa mengetahui siapa yang membantunya akan merasakan bantuan. Saya ulang saudara-saudara sekalian, marilah kita menjadi manusia yang bermanfaat, apalagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Alangkah sedihnya saudara-saudara kita di sana yang terutama beragama Islam tidak mendapatkan sentuhan. Ini kekhawatiran jangan sampai mereka kufur gara-gara tidak merasa tidak diperhatikan oleh saudara-saudara. Marilah kita berdoa mereka mendapatkan keselamatan
dari bencana ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.